Halo sobat, kembali lagi bersama saya Heri di channel Tech Ventura. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perangkat Yealink. Kalau sebelumnya kita sudah bahas perangkat YesStar yaitu IPPBX-nya, sekarang kita akan membahas tentang IP Phone. IP Phone ini bisa dibilang kalau IPPBX adalah server, IP Phone ini adalah kliennya. Jadi pada prinsipnya IP Phone adalah pesawat telepon, tapi tidak seperti pesawat telepon analog yang dikoneksikan menggunakan kabel RJ11. IP Phone ini dikoneksikan menggunakan port RJ45, artinya ini adalah perangkat digital yang bisa diakses melalui IP. Itu sebabnya disebut IP Phone. Mari kita lihat apa saja paket yang kita dapatkan dalam IP Phone ini. Yang pertama ada panduan singkat dalam bahasa Indonesia, manual bahasa Indonesia, ada kartu garansi dari Yealink. Kemudian ada Quick Start Guide, yaitu panduan asli dari pabrikan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih bentuknya IP Phone. Nah, seperti namanya IP Phone, maka ini pada prinsipnya adalah pesawat telepon, tapi dengan menggunakan teknologi IP. Nah, karena menggunakan teknologi IP digital, maka ada layarnya, ada beberapa tombol-tombol tambahan. Dan di bagian belakang, kita bisa lihat ada dua port Ethernet untuk data, satu PC, satu internet. Jadi kabel yang berasal dari switch atau dari hub atau dari router itu masuk ke port internet, sedangkan ada satu kabel keluaran yang bisa dihubungkan ke PC. Kenapa demikian? Ini untuk mengantisipasi instalasi yang ternyata hanya disiapkan satu kabel data. Misalnya ada satu perusahaan yang memang sudah ada kabel data untuk ke komputer, tapi mau migrasi dari perangkat telepon analog ke telepon digital. Nah, karena hanya ada satu kabel, maka kabel itu bisa masuk ke internet, sedangkan koneksi ke PC nanti bisa dilewatkan kabel yang port PC. Ya, jadi ini adalah mini switch. Oke, berikutnya apalagi kelengkapannya yang ada di box? Mari kita lihat. Kelengkapan lainnya adalah tentu saja ada kabel telepon. Ini adalah kabel telepon. Kabel ini akan menghubungkan antara handset dan pesawat telepon. Lalu ada juga kabel data. Kita diberikan kabel data UTP ini untuk menghubungkan antara pesawat telepon ke switch atau dari pesawat telepon ke PC. Lalu ada adaptor. Adaptor yang disediakan adalah adaptor dengan voltase 5 volt. 5 volt. Ya, sayangnya colokan yang disediakan bukanlah colokan berbasis USB, tapi merupakan colokan adaptor biasa. Selanjutnya ada handset. Handset ini adalah handset yang bisa digunakan untuk bertelepon. Dan yang terakhir adalah ini ditempelkan di belakang untuk menjadi sandaran dari IP Phone tersebut. Sekarang mari kita lakukan perakitan. Oke, ini adalah kelengkapan-kelengkapan yang ada. Nah, untuk bisa menjadikan dia fungsional, maka pertama kita harus memasangkan penahan di belakang. Cara memasangnya adalah dengan cara memasukkan 4 lubang ini ke dalam lubang yang ada, lalu digeser ke sebelah kanan. Oke, sampai di sini pesawat IP Phone-nya sudah bisa berdiri. Lalu kemudian kita harus memasangkan kabel headset. Di sini di sebelah kanan handphone, sebelah kanan IP Phone itu terdapat dua colokan, satu untuk headset, satu untuk handset. Ya, jadi kita akan masukkan ke dalam handsetnya. Lalu yang satu lagi kita masukkan ke dalam handset. Oke. Langkah selanjutnya adalah menyalakan perangkat tersebut dengan menghubungkan adaptor. Adaptor ini dapat dihubungkan di bagian belakang. Kemudian kita akan coba menghubungkan perangkat adaptornya ke satu daya listrik.
Nah, ini adalah tampilan awal dari perangkat IP phone yang baru saja menyala. Tentu saja perangkat ini harus dikonfigurasi. Tidak seperti perangkat IP analog yang bila dicolokkan ke kabel, dinyalakan, maka dia akan langsung menyala. Untuk IP phone kita tentu saja harus melakukan konfigurasi IP, konfigurasi SIP-nya untuk bisa terkonek ke PBX dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini unboxing kita. Tunggu review berikutnya.